Oke Mas Atta, thank you atas waktunya. Saya juga terima kasih loh. Ini saya udah udah lama sebenarnya pengen ketemu. Oke. Kemarin pas lihat di Atlas di Central C itu juga sempat mau kenalan, cuman kayaknya itu terlalu hektik ya waktu itu. Hektik, rame banget itu. Iya, waktu itu terlalu rame dan kayaknya itu kita juga di Atlas tuh kekurangan staff tuh. Kayak kita nggak expect sebanyak itu yang datang soalnya. Iya, soalnya Central C itu fansnya kan emang gokil juga Mas. Saya tuh Mas Atta tuh yang di tengah kan, yang bisa ngeliat dia langsung kan. Iya. Saya tuh kan pas satu sofa di pinggir kan. Saya tuh udah mau nyamperin tadinya. Cuman itu Oke. waduh Mas, itu even ajudan saya semua nggak ada yang bisa motong. Kebanyakan. Rame banget. Iya, ramai banget. Seru. Jadi Mas Atta kan terkenal dari dulu ya. Cuman saya sempat ngomong juga tadi di podcast Mas Atta namanya di kalangan investor, pengusaha, nama Mas Atta tuh banyak dibilang sebagai media yang pionir lah waktu tahun 2019-2020. Nah, ini apa sih Mas yang waktu itu bikin meledak awal-awal? Jadi mungkin berkarirnya dari tahun berapa mulainya? Sama 2019 tuh Mas Atta ngapain? Ingat nggak tahun 2019 bisa meledak yang orang lain nggak lakuin tuh apa Mas? Oke, mungkin pertama itu kan aku bikin sosmed itu aku kenal di 2011. Jadi sosmed 2011. Karena buat jualan, aku udah sering banget cerita ini. Mungkin kalau yang udah pernah nonton, jadi aku jualan di Kaskus, di FB. Terus belum ada vlog, jadi bikinnya vlog. Terus aku bikin tulisan gitu. Misalnya aku lagi pengen jualan handphone, jadi aku nulis lah soal handphone itu, nge-review. Jadi kebagusan handphone itu udah QWERTY, mirip sama BlackBerry walaupun handphone Cina. Daripada kamu beli BlackBerry harganya 6 juta, ini kamu cuma 1 juta udah bisa dapet. Kayak gitu-gitu lah. Awalnya kontennya tuh untuk jualan lah. Terus aku jualan baju AHA dulu. Oke, tapi itu yang saya bilang juga kan. Orang banyak yang nganggap sebelah mata bilangnya alay dan lain-lain. Tapi itu suatu fenomena yang orang nggak banyak bisa bikin. Susah Mas. Karena dulu ketika baju KW itu adanya Gucci, Nike, Supreme. Di samping ada AHA. Iya. Berarti kan itu satu fenomena. Dan orang lebih banyak katanya ini paling habis yang mana, yang AHA. Dan itu menurutku Kultural. aku bisa menghidupi bukan hanya diriku. Tapi orang-orang yang jualan baju AHKW. Iya. Bukan asli loh Mas itu. Nah ketika aku bikin baju itu, aku banyak lah bikin konten soal baju. Nah awalnya waktu aku ngeliat YouTube, coba ya. Tapi kan YouTube dulu gak ada yang jualan Mas. Iya. Akhirnya aku bikin lah semi-semi kayak ngevlog. Mungkin pada zaman itu tuh masih jarang orang ngevlog di Indonesia ya. Oke. Masih jarang. Waktu itu udah ada konten kreator kayak Bang Radit gitu, udah ada. Yang udah lama-lama, tapi Udah kan Bang Radit lama-lama, background film ya. Edozel gitu. Aku lihat udah ada. Cuman waktu itu aku akhirnya bikin lah channel di 2012 2013 itu aku udah bikin. Nah, ketika aku bikin channel itu isinya apa ya? Akhirnya nge-review lah apa yang aku mau bikin sama ngeditin video pemain bola. Oke. Aku ngedit videonya Ricardinho ini. Aku editin, kenapa aku taruh itunya? Karena itu jadi sejarah. Jadi dulu aku ngeditin videonya, bahkan sepatunya itu jadi wallpaperku. Tapi alhamdulillah Tuhan bukan ngasih aku untuk bisa main jadi pemain futsal di timnas, tapi aku bahkan bisa ngegaji beliau di tim aku. Itu kan one of my achievement gitu. Jadi dari aku ngeditin video, tadi aku cerita, aku ngeditin per detik dia megang bola supaya aku gimana caranya jadi pemain timnas. Jadi impianku dulu cuma 3 Mas. Jadi pengusaha, jadi atlet, dan jadi konten kreator. Oke. Dah 3 ini. Jadi aku tuh selalu berkutat dari olahraga, bisnis, konten kreator. Nah, ketika aku waktu udah mulai berjalan, yang ada di pikiranku adalah ketika kamu mau lebih dari orang, kamu harus juga berbuat lebih dari orang. Dan aku lihat lah, konten kreator waktu itu sebulan upload 2-3 kali. Oke, berarti gua harus sebulan 5 kali. Oke, sebulan 5 kali kok udah ada nih konten kreator yang ngupload seminggu sekali, 2 kali. Oke, gue upload seminggu 3 kali. Oke, mulai ada seminggu 3 kali. Oke, gue harus setiap hari. Akhirnya gue setiap hari Mas, tanpa ada editor. Jadi aku harus bangun pagi jam 4 subuh. Aku lari pagi dulu karena aku masih ada impianku pengen jadi atlet. Habis lari. Tahun berapa itu Mas? Mungkin itu masih 2014 gitu ya, 2015. Jadi sebelum itu aku gue lari dulu biar impian gue jadi atlet ya tetap. Usahanya aku jadi admin baju AHA yang belum laku-laku amat ya. Kan tadi cerita udah banyak KW-nya setelah aku viral. Ya. Belum laku-laku amat, aku jawabin orang satu-satu. Oke, selesai aku jawabin, mulai aku bikin konten. Video, ngedit. Jadi mungkin kalau aku bisa bilang, aku itu pengen bikin sesuatu yang jauh dari zona nyamanku. Yang menurutku orang pun gak terlalu boleh niruin aku. Karena itu tuh merusak fisikku. Jadi sampai badanku tuh beratnya cuman
Mungkin di bawah 50 kilo, bener-bener ringan banget, kurus banget. Aku kalau Mas nanti liatin fotonya tuh kurusnya minta ampun, parah Mas. Sini tulang semua segala macam. Karena aku kayak makanannya lupa, kadang-kadang aku saking ngejarnya cita-citaku gitu. Nah pas aku ngedit video, ini di luar negeri ada namanya Casey Neistat. Tahu. Dia ngupload setiap hari Mas. Kok dia bisa? Berarti nggak ada alasan dong aku nggak bisa ngupload setiap hari. Seminggu bisa 6 kali, paling dia miss sekali lah. Bahkan dia pernah sempat bikin challenge 150 hari tanpa stop. Nah itu aku coba bikin Mas. Bahkan aku tuh sampai bikin rekor sehari 2 kali. Jadi aku tuh ada sehari 2 kali ngevlog, tidur 3 jam sehari. Semua hal yang tren di waktu itu pada zaman itu aku bikin semua. Nggak tahu ini bener atau salah, tapi at least gue udah coba deh. Gue udah coba apa yang orang lain belum coba. Dan waktu itu semua konten kreator mulai ngomongin aku. Ini apa nih orang upload setiap hari segala macam. Tapi aku mulai naik nih Mas. Kadang turun dikit mulai naik lagi. Terserah aku bikin konten reaction. Aku bikin dulu belum ada podcast, aku bikin Q&A namanya. Sebelum habis Q&A aku bikin mulai masuk ke musik-musik, aku bikin klip-klip pakai GoPro doang, bikin tag. Dulu ada orang bilang, "Bang, ini kita ada jualan trip ke Uzbekistan. Oke, sini gue yang editin videonya, gue ikut jualin travel lu ya. Nanti travelnya gue bikin namanya nih. Nanti pokoknya gue lempar ke lu nih pelanggannya. Gue bikinin websitenya segala macam, jual ke dia." Jadi apa aja yang aku ngeliat itu chance, aku bikin Mas. Oke. Ini kan sebenarnya channel gue ini Mas, banyak orang-orang yang belajar tentang investasi ya, mostly investasi. Mungkin banyak yang bingung gitu kenapa gue undang Mas Atta kali ini. Biasa kan ada konglo-konglo gitu kan. Konten kreator ya? Konten kreator. Tapi sebenarnya yang saya pengen ngomong adalah gue tuh penasaran Mas sebenarnya sama lu cara lu bikin konten dan lain-lain. Karena menurut gue nggak ada orang yang ibaratnya bikin 20 juta subscriber tanpa konsep gitu. Itu pasti ada sesuatu. Nah makanya gue pengen tanya, konten apa, inget gak Mas? Kan banyak tuh waktu itu konten banyak. Karena gue juga punya di bisnis tuh punya mindset bahwa ada 2 gue kunci di bisnis. Yaitu lebih banyak dulu, baru lebih bagus. Dan kan itu Mas Atta pakai konsep itu kan, lebih banyak dulu, hajar dulu yang penting banyak. Konten apa yang naik waktu itu pertama kali? Orang memang selalu bilang quality over quantity. Itu bagus. Aku juga setuju Mas. Tapi untuk mempunyai quality yang bagus, kamu harus udah punya quantity yang banyak. Nggak bisa kamu bisa bilang, oke, lu kok jarang ngonten, jarang upload, gue quality over quantity. Tapi kamu udah pernah belum kuantitinya banyak? Sama kayak orang nih misalnya pengen jadi atlet basket, pengen jadi pemain bola. Kamu latihannya kok jarang-jarang? Karena latihan saya mendingan sedikit-sedikit tapi berkualitas. Nggak bisa. Ketika kamu mau jadi Michael Jordan atau kamu mau jadi Ricardinho, jadi Ronaldo, aku tanya sama dia, kamu latihannya berapa kali? Sehari gue latihan 3 kali. Ketika orang lain latihan 2 kali. Dan di situ aku lihat, ya itu konsepnya. Ketika kamu udah melakukan kuantiti yang banyak, kan kamu udah tahu nih, oh kesalahan kamu di sini, ini hal yang nggak boleh dilakukan, ini yang boleh dilakukan. Dari situlah kamu belajar. Kalau kuantitinya nggak pernah banyak, kamu kapan belajarnya? Ya. Karena belajar itu dari hal yang kamu banyak sering lakuin. Nah disitulah baru aku mulai ngelihat, oke, quality itu gimana. Jadilah aku berprogres. Nggak ada orang tiba-tiba nggak berprogres langsung keren. Aku yakin juga mungkin video Mas Timothy yang dulu, mungkin teman-teman sekarang ngelihat udah gradingnya bagus, kameranya bagus, mungkin udah ngelihat cara ngomongnya. Pasti aku yakin ada video-video zaman dulu orang lihat, ini apa sih Timothy Ronald kok begini, kok alay, kok ini. Tapi itu part of the journey bro. Ya menurut gua salah satu ciri khas gua ya, kalau misalnya bro tadi ngomong investasi, gua menginvestasikan diri gua untuk belajar, melakukan banyak hal. Dari situ gue bisa belajar mana investasi gue yang tepat. Oh ternyata yang tepat itu kebikin podcast yang gini investasinya. Oh ternyata gue yang tepat itu beli kamera yang kayak gini. Oh yang kayak gini tuh gue jangan bikin, ternyata kontennya bahaya atau bisa dibully. Gue mau prank gembel, oh salah nih. Walaupun kan maksud gue di prank gembel itu orang meremehkan gak ya ketika lu bukan siapa-siapa gitu. Ternyata ya terserah itu orang mengartikannya apa. Tapi kan waktu itu ya aku dibully pakai bandana. Wah ini dibully nih pakai bandana nih. Tapi orang tahu nggak bandana aku itu bikin aku punya 10 juta subscriber waktu itu. Terus orang tanya, ini ngapain sih beli Lambo segala macam, beli ini? Karena menurutku dulu part of investasiku adalah orang dulu terlalu banyak meremehkan profesi sebagai content creator. Content creator tuh apa? Kerja tuh yang bener dong gue. NS, kerja di bank, kerja di mana? Apa content creator? Gue aja waktu nego sama brand, ditawar per post, gue disuruh datang attending 1,5 juta.
2 juta gitu bro. Itu datangnya 5 hari jauh lagi bro, naik mobil 6 jam 8 jam. Kadang gope gitu, bikin konten ini ya nanti dibayar gope. Padahal waktu itu follower gue udah mulai naik. Ketika gue datangnya naik Mercy, habis itu pakai lah i8, naik Lamborghini, terus gue naik Range Rover, Rolls gitu. Orang kayak wah, ternyata konten kreator tuh kayak gini ya. Wah, semua orang langsung gue pengen jadi konten kreator. Semua anak-anak kecil impiannya apa? Jadi YouTuber. Yeah. Berarti gue bikin akhirnya ketika gue nego sama brand tuh ngehargain kita. Mas, izin, ini kita ada budget 2-3 miliar. Wah, langsung beda tuh. Oke. Negosiasi. Nah itu gue jarang kasih tahu orang. Memang kadang-kadang kita harus membuktikan dulu supaya orang mengerti ternyata konten kreator tuh sebesar ini loh mas, penontonnya bisa segini pada zaman itu. Apalagi dulu vlog itu kan masih jarang, bawa kamera dikira orang gila, tapi abis itu mas izin nih gue mau tap in di tempat bro sekalian. Nah itu yang gue kadang gak ngerti, mungkin orang Indonesia tuh kebanyakan arogan ya. Ini karena ini fenomenanya gak terjadi di luar negeri. Karena kalau di luar negeri orang udah tahu bahwa konten kreator itu sebenarnya perusahaan media. Ya. Cuman personal. Betul. Personal media brand kan dari zaman dulu Oprah Winfrey udah ada. Gary V. Itu bikin duit ratusan juta dolar sampai billion dolar itu. Jadi di luar negeri itu udah lama industrinya. Udah lama. Indonesia kan selalu telat dan arogan biasanya orangnya. Mereka ngerasa mereka hujat dulu. Mereka merasa influencer tuh mereka orangnya lebih hebat lah dari seorang influencer dianggapnya rendah. Wah. Cuman sebenarnya apa sih mas yang mas lakukan waktu itu yang akhirnya bisa beda sama orang lain? Ini pertanyaan yang keren menurut gua karena memang ketika lu pengen jadi seseorang yang bisa mencakup banyak penonton ataupun bisa orang tuh inget sama lu ya lu harus berbeda. Ya. Salah satunya headband gua beda. Gua selalu pakai baju AHA. Itu beda banget mas. Maksudnya orang kan pakai baju beda-beda dong. Ya. Gua pakai baju AHA 3 tahun mas gak berhenti baju AHA gua. Terserah orang mau hujat nih baju pakai AHA mulu, tapi baju gua setiap gua jualan di mana aja tinggal hanger gua bawa pulang. Gitu. Tiba-tiba karyawan gua punya ratusan waktu itu di baju gua. Yeah. Abis itu AHA berkembang jadi agency, dipercaya buat bikin iklan, dipercaya buat bikin production house, sampai jadilah AHA berbagi. Kita punya same misi sama Mas, pengen bangun sekolah yang banyak, pengen bangun masjid yang banyak, pengen bangun kemanfaatan buat orang. Jadi yang tadinya nama AHA itu dijadi olok-olokan karena dipakein tukang bakso, tukang gorengan, baju AHA itu dipakai jadi daster, ibu-ibu jual pecel lele. Even gue gak pernah bikin daster AHA mas, tapi semua orang bikin AHA daster, mukena AHA semua. Yeah. Gue bilang sampai gue ke NTT, itu orang lagi naik motor, dasternya wah bangga gitu menurut gue. Ini hal yang ya udah lu terserah mau ngomong apa, tapi gue berbeda. Yeah. Lu kalau mau jadi sama-sama yang lain gak apa-apa, tapi menurut gue jadi lebih baik itu bagus. Tapi jadi lebih berbeda itu jauh lebih bagus. Itu prinsipnya. Di media kan ada 2 ya mas ya. Konten menurut gue dibagi cuma 2. Yaitu 1 entertainment, 2 adalah edukasi. Nah edukasi ini biasanya lebih jarang. Gue salah satu lah pionirnya ibaratnya edukasi. Betul, ya investasi. Betul. Cuman menurut gue pribadi investasi itu kan gue gak bergantung sama audience. Sedangkan kalau entertain tuh harus bergantung sama audience. Ini kan sulit mas untuk bisa survive ibaratnya di sini. Di investasi? Di entertainment maksudnya. Karena kan banyak anak-anak muda jago, banyak entertain di luar yang jago juga. Nah gimana caranya lu survive selama ini? Kan udah lumayan lama berarti kan? Lumayan, berarti kalau dari 2012 udah lama sekali, belasan tahun lah. Udah belasan tahun. Menurutku aku pasti percaya ada orang yang bosan juga. Maksudnya dari dulu sampai sekarang. Bahkan aku ketemu penontonku itu dulu kecil, sekarang udah jadi punya anak 2, anak 3. Dulu mungkin aku dikatain nih, penontonnya bocil semua. Tapi bocil-bocil ini ternyata udah jadi orang-orang gede semua. Ada yang udah jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi apa. Bahkan dulu aku pernah bilang, tahu nggak orang-orang yang bilang penontonku bocil ini investasi jangka panjangku gitu. Orang nggak tahu, orang pada ketawa apa lagi nih penonton bocil. Tapi sampai hari ini aku ngerasa gitu. Jadi kemana aja aku ada yang bantuin, kemana aja aku banyak yang ngajakin kerjasama. Ya. Karena ternyata mereka dari dulu kecil buang gue terinspirasi segala macam. Mungkin ada salah satu yang ikut akademi kripto juga namanya Mas Suli. Jadi kemarin di podcast dia nunjukin, bang dulu aku yang minta foto sama abang. Dilihatin foto dia masih kecil. Dan aku banyak dapat berita ini dari orang kayak gue dulu masih kecil bang, gue pernah ikut acara lu ini. Dan dia udah jadi miliarder, udah jadi triliuner. Gue lihat kayak gila nih orang udah punya ratusan M. Dulu dia pernah foto sama gue nih gitu kayak wah gue selama ini ya di sosmed. Tapi mungkin ketika lu tanya gimana konsistensinya, gimana ininya, ya gue harus berusaha hidup itu bukan hanya dari entertainment. Karena sebenarnya jadi entertainment ini kan kayak pengusaha bro.
aku ngelihat banyak banget kok orang bergerak di dunia entertainment umur sekian sampai sekian habis itu ininya udah susah, nggak tahu ininya harus gimana dan lain-lain. Habis itu sakit, tinggalin keluarga segala macam. Nah, dari awal ketika aku masuk ke entertainment, aku tuh nggak pernah nge-brandingin aku tuh penyanyi, aku tuh aktor, aku tuh apa, nggak pernah Mas. Tapi aku selalu nge-brandingin di IG ku I'm entrepreneur. Jadi kalau kamu ngelihat aku lagi di musik, lagi DJ, itu part of aku jadi entrepreneur. Kamu ngelihat aku di misalnya di film, entah itu jadi produser atau jadi director atau jadi main, itu part of aku lagi jadi entrepreneur. Jadi mindsetku ketika aku mau masuk ke suatu tempat, aku nggak mikirin, oh aku harus main di situ, manggung di situ enggak. Tapi gimana caranya gue punya ekosistem yang bisa mensupport bisnis itu. Ya. Nah, ini gue ada pertanyaan Mas. Karena misalnya kita sebutnya AHA aja ya. Berarti medianya ini AHA ya. Kalau kita lihat di luar negeri, ada salah satu influencer yang menurut gue tuh dipandang rendah oleh banyak orang. Tapi menurut gue ini keren banget. Namanya Jack Paul. Oh iya. Jadi Jack Paul itu kan dulu kan ya bercanda-bercanda diketahui orang. Sekarang dia udah jadi boxer kan. Tapi boxer punya motor dan lain-lain. Dia boxer, punya promotor dan lain-lain. Tapi dia bahkan punya aktivitas yang nggak banyak orang tahu. Yaitu dia punya venture capital sendiri Mas. Iya. Jadi Jack Paul tuh mungkin duitnya udah hampir dekat $1 billion sekarang. Iya. Jadi Jack Paul tuh invest di OpenAI, Anthropic. Jadi bener-bener perusahaan-perusahaan AI itu dia invest Mas. Iya. Dia bikin venture capital groupnya dia invest. Nah kalau untuk Mas Atta sendiri sebenarnya saya ada pertanyaan. Jadi ini pemikiran ini saya datang dari, saya pernah ketemu bocil namanya Ryu Kintaro. Oke. Dia nanya sama saya, kok kalau Koko tukeran sama aku, Koko bakal ngapain? Saya bilang ke Ryu, kan dia kan bikin kayak toko jamu gitu. Saya bilang jamu ini paling 3-5 tahun bangkrut menurut saya. Oh oke. Jadi daripada kamu beli itu, kamu mending beli saham misalnya Bank BCA gitu. Jadi kamu pakai semua endorse kamu untuk berinvestasi. Nah kenapa nggak Mas Atta mungkin dari semua dulu hasil dari placementnya, yaitu media udah bisnisnya ini, cuman nggak diinvest ke Mas Atta kan banyak ya, ada baju yang udah tutup sekarang ya. Terus aku pernah bikin F&B juga kalau nggak salah. Aku invest. Jadi kalau ditanya orang, aku invest nggak? Invest. Ya. Aku tuh salah satu apa ya namanya, investor yang suka senyap juga Mas. Jadi banyak hal yang aku invest, tapi orang nggak tahu. Nah. Jadi orang kan akan lihat kayak YouTubeku kenapa uploadnya sebulan paling 2 kali 3 kali Mas. Udah fokus yang lain. Karena aku udah banyak fokus yang lain gitu. Nah mungkin pertanyaannya gini, kan Mas Atta kan tadi sempat cerita bahwa investor emas nih. Emas kan juga investasi yang bagus. Investasi. Nah pertanyaan mungkin saya ubah. Lebih kaya mana Mas Atta sekarang? Kalau dulu tuh nggak pernah nyoba semua bisnis-bisnis yang dulu itu, tapi semua placementnya tuh dilempar ke emas doang. Lebih kaya mana? Karena kalau saya jadi Mas Atta saya begitu. Karena menurut saya bisnis saya tuh di AHA, di produksiannya ini. Saya nggak mau tentu yang lain. Saya mendingan invest aja semua duitnya. Itu yang saya kasih saran ke Ryu. Mending lu endorse aja nih, fokus uangnya tembak semua investasi. Tapi kan kadang-kadang kita sebagai laki-laki asik pengen nyoba sesuatu yang kita kita pengen coba Mas. Ada hal yang kadang-kadang kita nggak pikir usaha itu harus untung. Ada kayak contoh-contoh kayak bola gitu. Bola. Ya. Itu kan kalau aku taruh di emas mungkin sekarang udah jadi 300%, 400% ya, gitu. Betul. Tapi dengan bola keluar harus sekian digit miliar, bahkan puluhan sampai ratusan kalau orang-orang udah keluar di bola, kan udah lihat banyak cerita. Kalau aku mungkin invest lebih tempat yang bener itu lebih bagus lagi gitu. Tapi emang kadang-kadang ada hal yang kita invest tuh untuk kesenangan. Saya juga ada. Ada ya kan? Jadi aku selalu bagi sih Mas. Jadi aku tuh selalu bagi ada 3. Satu itu investasi yang menurutku ini harus safety investment. Satu itu investasi yang agak risk. Tapi kalau untung bisa gede, kalau enggak ya rugi ada. Dan 30% bukan 30%, sebagian lagi investasi akhirat. Jadi kalau aku selalu bagi 3 itu. Selalu bagi 3. Nah, kalau yang safe ini aku selalu dari dulu udah siapin. Jadi ini investasi yang safe. Salah satunya tadi ke emas, mungkin tadi ada saham-saham apalah tadi Mas bilang deposito atau apa. Nah kalau yang agak risk ya kayak misalnya aku investasinya di perfilman, aku bisa invest di PH, aku invest di animasi, aku invest di AI juga, aku ada invest di AI juga, terus aku ada invest di, bahkan orang-orang mungkin nggak tahu itu brandnya, aku ada ikutan Mas, invest di beberapa media dan lain-lain. Yang itu aku coba, ini media ini bakal naik, ternyata ada yang valuasinya naik, aku invest di salah satu perusahaan entertainment, terus talent agency. Menurutku makanya aku bilang kalau bagus ada orang kayak Mas Timothy yang bisa nyampein tentang investment. Karena sebenarnya
hal itu yang nggak terlalu aku sampein ke orang. Oke. Kenapa aku nggak sampein ke orang? Karena menurutku tadinya aku ini kan nggak ada lulusan sarjana ekonomi, keuangan. Nanti takutnya aku menyesatkan orang nih. Oke. Tapi yang aku lakukan sekarang, aku nggak harus bergantung sama YouTube sama sekali. Mungkin aku udah 3-4 tahun hidup ini udah nggak bergantung sama YouTubeku. Oke. Mas bisa lihat mungkin di YouTubeku aku Ya. uploadnya jarang segala macam. Ya. Bahkan sekarang aku lebih sering podcast daging talk. Ya. Yang aku nggak mikirin view-nya. Mau bagus mau enggak, orang lagi bahas gosip perceraian, aku tiba-tiba undang daging talk, kadang-kadang view-nya misalnya kalau bahas ini bisa berjuta-juta, bayar ini Ya. cuma puluhan ribu atau ratusan ribu, tapi aku happy gitu. Oke. Menurut Mas Atta, kan Mas Atta memang udah planning berarti kan buat semi keluar dari itu Pak. Maksudnya planning ke depan. Planning. Ini kan ada fenomena yang mungkin kita sebutin namanya face fatigue, di mana orang capek sama mukanya orang. Kalau di entertain ya. Betul, Nah, kalau edukasi kan agak beda Mas. Misalnya orang nggak suka sama saya, Tapi cuman suka sama emang ilmunya. Iya, emang suka sama ilmunya, emang terpaksa ya lo gue dengerin deh gitu. Oke. Walaupun gue nggak suka sama muka lu, gue dengerin deh. Oke. Menurut Mas Atta, pengalaman kan udah belasan tahun nih. Iya, Udah lihat banyak yang naik turun banyak. betul. Berapa tahun biasanya face fatigue ini? Seorang person ya. Ya. Kalau orang yang naiknya cepet, dia akan turunnya cepet, Mas. Oke. Kalau dia cuman viralnya karena momen, misalnya karena dia nge-review ataupun dia karena viralnya karena perbuatan ini, nah itu dia cepet juga naik banget, habis itu turunnya juga cepet. Ketika lu bisa bertahan terus, itu orang itu bisa bertahan. Tapi ketika aku lihat, aku tuh selalu lihat juga algoritmenya. Oke. Mungkin kalau Mas, aku pernah lihat di salah satu fotonya Mas di Instagram, Mas pernah kayak naruh layar gitu banyak saham segala macam. Dulu 2019 aku juga bikin gitu Mas. Tapi bukan saham. Kenaikan kreator terbanyak di dunia di Indonesia, viewers terbanyak Ya. di Indonesia di dunia. Asia siapa itu aku bikin Mas. Terus aku catat di papan tulis, oh kenapa dia bisa begini ya, kenapa. Itu semua by data, bukan kayak lu asal bikin konten terus tiba-tiba gue punya 30 juta subscriber. Ya. Terus waktu itu gue nomor 1 di Asia, itu bukan asal lu bikin konten terus Ya, jadi nomor setuju. 1. Waktu aku bikin itu aku ngelihat apa ya? Sampai aku bisa racing sama Jack Paul sama Logan Paul waktu itu. Aku bisa lewatin Mr. Beast belum ada. Bahkan aku bisa ngelewatin waktu itu yang aku jadiin inspirasi kayak Casey Neistat segala macam. Nah, tapi aku ngelihat gini, suatu hari akan ada aplikasi yang menggantikan YouTube. Oke. Sekarang terbukti Mas. Apa itu? Aplikasi yang gantiin itu? TikTok. Oke. Oke. YouTube pun orang nonton YouTube Short. Oke. Instagram berinovasi. Dia bikin Instagram Story, Instagram Chat, Instagram Reels. Sekarang ada Instagram Repost buat ngelawan X. Jadi menurutku YouTube aja sekarang kan, misalnya kita di YouTube nih view 200 ribu, 300 ribu. Tapi di TikTok kita bisa di clipping. View-nya bisa sampai 100 juta, 200 juta Mas. Ya. Itu dari video yang di YouTube-nya 200 ribu, di clipping jadi 200 juta. Maksudnya berarti kan orang sekarang udah mulai beralih. Nah aku juga persiapkan itu. Makanya ya walaupun aku udah punya anak, pagi harus ngantar sekolah, malam boboin. Ya. Tapi tetap aku 1 bulan aku masih dapat Mas 300 juta penonton. Minimal dari all platform, Facebook, TikTok, Oke. kadang 400 juta. Jadi menurutku kita harus beradaptasi sih. Nggak Oke. terlalu terpaku. Misalnya gue YouTuber. Oke. Gue selebgram, Oke. gue tiktokers. Menurut gue kita harus nyoba karena salah satu platform yang paling susah dari semua platform menurut gue YouTube. Oke. Itu kan Menurut gua sebenarnya gitu. itu kan sebenarnya apa distribusi lah ya. Distribusi. Kalau misalnya gue ngomongin dari yang tadi Ekonomi. disebut ya, ini apa namanya subscriber to view ratio ya. Jadi kalau kita lihat misalnya kayak MrBeast sekarang, MrBeast itu lagi decline sebenarnya sekarang. Apakah itu yang termasuk face fatigue tadi, orang mulai capek? Karena dia nggak pernah ngalahin. Jadi gue juga analisa kan MrBeast gitu, gue lihat videonya, mungkin ya 12 video terakhir dia yang tahun ini itu nggak ada yang ngalahin video dia yang sebelum-sebelumnya. Udah sulit. Jadi dia udah mulai sulit nih. Kalau bahkan misalnya ada channel yang dulu gede, misalnya contoh kayak Nas Daily gitu kan, Oke. view-nya tinggal 30 ribu. Iya. Jadi channelnya gede banget, tapi view tinggal 30 ribu. Betul. Apa yang mengakibatkan seperti itu, Mas? Kan Mas Atta juga sebenarnya kalau kita ngomong subscriber ke view rasionya Udah nggak terlalu gede. udah turun nih. Udah Kenapa? turun. Kalau menurutku karena konsistensinya udah nggak ada. Oke. Kalau kita lihat kan aku juga udah mungkin karena uploadnya jarang, jadi algoritmenya udah agak pergi kan Iya. kemana-mana. Tapi aku ngapain maksain suatu hal yang aku udah capek gitu. Iya. Jadi kalau dulu apapun yang lagi viral aku bikin man. Oke. Kalau sekarang nggak, apapun yang aku lagi suka aja. Oke. Baru aku lihat nih viralnya kenapa ya, baru aku bikin. Misalnya contohnya lagi viral ini, tapi aku pengen bahas, Ya. baru mau. Tapi kalau aku lagi nggak pengen, ya aku happy sama hidupku dengan investasi bisnisku gitu. Oke. Jadi mungkin
Mungkin di situ arahnya. Mungkin aku lebih suka kayak daging talk yang mungkin gak harus view-nya jutaan tapi aku dapat ilmu. Misalnya kayak aku ngomong sama bro dapat ilmu kemarin sama bro kakak, sama bro-bro yang lain, sama konglo-konglo yang datang yang oh dia cara konsepnya begini. Bahkan ada orang umur 50 salah satu bos ya airan di depan itu umurnya 56 tahun dia punya banyak brand. Sampai hari ini dia masih ngeliatin laporan keuangannya. Gue bilang wah ibu kan punya tim sebanyak itu finance. Tapi sampai hari ini dia menyempatkan waktunya 4 jam melihat laporan keuangan. Jadi menurutku itu lebih penting sih buat aku investasi ilmu daripada aku harus ngejar sesuatu yang dari dulu udah aku kejar gitu. Oke, coba mungkin di breakdown sedikit Mas. Penghasilannya tuh dari mana aja? Jadi kan tadi ada yang dari placement ya, ada dari placement, ada dari bisnis mungkin kita bagi, sama ada yang lain-lain. Itu mungkin penghasilan tuh penghasilan sama aku atau company-ku? Mas Atanya. Aku ya. Kalau aku kebanyakan sekarang dari company. Oke. Mungkin dari YouTube. Mungkin company-nya deh, yang AHA-nya, grupnya ini. Iya, di AHA Group kan aku ada pendekar sport group. Itu kita punya event, kita punya lapangan-lapangan pedal yang sekarang kita ikut di 5 klub. Kita mau OTW ke 10 klub. Terus di pendekar kita punya 2 lapangan mini soccer. Ya. Kita juga ada invest di media-media bola. Ya. Kita punya banyak, ada puluhan media bola. Nah dari situ kan juga ada tuh source income satu-satu tuh bro. Nah habis itu aku juga punya Godslave, namanya Godslave bisnis. Di Godslave bisnis itu aku punya Godslave Entertainment. Terus dalamnya ada talent management. Aku punya puluhan talent. Terkoneksi juga sama ratusan talent. Kita ada event pedal buat talent-talent segala macam. Itu ada source income-nya juga. Itu setiap talent kita growing bareng-bareng. Bahkan ada yang dari low dia bisa jadi punya banyak mobil, punya rumah, ada yang bisa ngumrohin sampai nggak pergi ngumrohin orang tua gitu ya. Nah itu soal income beda-beda. Ada invest di PH. Jadi aku lebih banyak di sininya nih mas, di grow di bisnisnya. Nanti ada lagi bisnis kalau di bidang baju, aku ada Nura, aku ada hijab, ada F&B. Nah ini nih sama istri aku juga ada beberapa bisnis, ada pelangsing, ada lipstick, ada bedak. Nah ini kan orang yang nggak tahu mas, jadi aku lebih banyak sebenarnya ngerjain ini sih. Jadi kayak dalam 1 minggu mungkin aku syuting YouTube-nya sekali aja, hari Senin atau hari ini kadang-kadang nih hari Minggu nih, karena beberapa tim wah kita susah nih waktunya hari Minggu deh. Gitu. Jadi aku lebih banyak source income-nya di situ. Kalau bro tanya dari YouTube berapa, paling YouTube paling sekarang sisa 5%. Oh 5% lah ya. Iya. Oke. Jadi ada tadi entertainment-nya, ada bola, olahraga, ada media-media lainnya. Coba mungkin gue tebak kali ya valuasinya AHA ya. Ini kasih berarti salah. Dari yang teman-teman yang lain kan ada yang diakuisisi, bukan diakuisisi, disuntik lah sama satu ada planning nggak disuntik begitu sama company gede? Aku ada penawaran, sempat orang finance dari perusahaan besar juga udah beberapa. 1-2 T harusnya valuasinya AHA. Alhamdulillah dia udah harganya sih segitu, tapi kan terserah. Aku waktu itu kan dia mau beli 10%. Berarti kalau dia ngehargai 1-2 T ya ada harganya gitu ya. Segitu, bener atau salah kira-kira? Baru datang iseng ngeliat kantornya sedikit tebak. Kalau pakar finance yang ngomong sih, pakar invest ya mungkin ya. Tapi kan ini bisa grow lagi kan mas. Ini kan dalam 1-2 tahun nih kita akan grow lagi kan. Kita omsetnya jadi buat teman-teman yang ngeremehin tuh biar tahu gitu kira-kira gambaran tuh berapa gitu. Iya. Segitu ya kira-kira berarti benar ya. Oke. Oke, aku nggak bilang iya atau enggak ya, cuma bilang oke, terima kasih. Amin gitu. Apa filosofi hidup Mas Atta yang bikin tuh masih semangat main di game ini kan? Tadi kan tinggal 5%. Iya. Kan bisa sebetulnya udah bikin tim buat ya ada orang-orang lain gitu yang ngisi-ngisi dan lain-lain. Karena kalau ditanya aku udah misalnya Mas bikin aja kreator-kreator lain. Menurutku itu udah terjadi juga. Aku udah bikin kreator lain, source income lain udah bikin juga. Tapi yang aku lihat tuh aku ini buat canvassing sama buat ngobrol sama orang. Iya gak sih? Kalau buat sendirinya kan udah jarang gitu. Jadi kayak aku, Mas mungkin sekarang jarang lihat aku ngevlog. Halo guys, selamat datang di channel Terkecil udah. Yang banyak podcast sekarang keluar kan? Iya, yang penting aku bisa ngobrol sama orang, udah gitu. Jadi atau misalnya nih lagi, aku lagi seru nih nonton tinju kayak kemarin aku nonton kan di HSS. Kali Paris nih, gue pengen ketemu sama si Paris, dia impiannya apa sih, pengen lawan siapa sih, gue pengen tahu aja gitu. Kalau lagi telepon gitu kan sayang mas, 2 jam bisa 1 jam mendingan gue ketemu dia. Bro, kamu lawan siapa lagi? Kemarin tekniknya gimana? Coba ajarin gue. Gak ada apa yang gue pengen tahu.
gue pelajarin gitu. Lebih ke buat canvassing sama networking dan juga nggak ngilangin lah di mana kamu berasalnya. Berarti menurut lo kreator tuh scalable nggak? Kalau cuman fokusnya cuman ya entertainment sama placement doang tuh? Kalau menurutku sekarang kita lihat di Cina aja udah, kalau lu cuman kreator doang udah kebanting sekarang. Di China aja semua kreator tuh udah jadi kreator trainer gitu. Jadi mereka semua udah punya brand. Di Cina sekarang orang bahkan endorse aja udah harus ada benefit ke brandnya, bukan hanya placement doang. Jadi ini kan udah shifting nih. Jadi sekarang kreator bukan dituntut lu bisa menghibur doang, tapi harus bisa jualan. Jadi ini udah arahnya ke situ tuh bro. Jadi kalau aku lihat ya karena aku dulu dari basicnya memang sukanya jualan. Jadi emang aku habis konten 2 jam, 6 jamnya aku jualan. jualan ini, ngatur sama tim brand, pitching brand dan lain-lain. Jadi menurutku sekarang kalau kreator cuman kreator doang ya itu ada waktunya. Ya. Mungkin teman-teman bisa create konten dan lain-lain. Tapi itu ada waktunya. Ya. Jadi pastikan waktu kamu lagi hype-nya, di situ kamu harus punya brandnya. Kamu bisa bangun legacy kamu di situ. Entah kamu sukanya di bidang apa, olahraga ya kamu bangun brand olahraga ini atau apa. Dan aku seneng banget sih sharing sama anak-anak muda kayak sekarang. Bang, gue lagi nih, gue mau begini. Udah, gue ikut invest. Lu ada, bang, tapi gue cuma punya dananya sekian. Ya udah, lu kurangnya berapa? Gue ikut invest. Karena gue ngerasa ketika gue ikut sama dia punya semangat yang itu dan dia punya algoritmenya itu works banget. Nah kan lu berarti saranin untuk jadi entrepreneur sama kreator kan, untuk mereka bikin usaha. Benar. Nah itu kira-kira ada tipsnya nggak nih untuk mungkin kreator-kreator yang baru aspiring ini? Oke. Mereka banyak yang bingung kan, colokan bisnisnya apa? Sedangkan misalnya contoh mereka bikin restoran tuh terlalu berat dan terlalu pusing. Bikin clothing line yang gimana cara saingan sama Banyak Shopee banget. gitu kan, baju-baju Shopee. Tapi Gimana? Oke, kalau aku lihat sekarang kan di luar negeri udah juga kayak gitu ya. Kita lihat Logan Paul. Mungkin orang lihat memang dia masih nge-vlog, tapi sebulan mungkin sekali 2 kali. Ya. Tapi dia lebih fokusnya di prime-nya gitu. Iya. Prime dia mungkin sekarang udah billion dollar gitu kan. Dia udah sama KSI, mungkin dia tetap ada kontennya. Ya. Tapi source of income-nya udah nggak mungkin dari 3 vlog yang dia upload per bulan itu lagi. Oh iya. Betul. Dengan dia udah sekarang punya rumah besar, punya private jet segala macam. Ya dia canvassing juga di YouTube ini tuh dia jadi canvasnya aja gitu untuk dia menggambar apa yang dia pengen sampaikan ke orang. Tapi di balik itu kan katanya Logan Paul waktu itu sampai main bikin NFT. Ya. Terus kalau kita lihat lagi Barang adiknya juga kan. adiknya juga walaupun sempat kontroversi banget ya, Iya. tapi ya begitulah dia gamenya. Nah terus kayak Jack Paul dengan segala dia malah nyari cara biar dihujat kayaknya Iya. ya. Dia wah ini jet pribadi gua, wah kalau di Indonesia gua bikin kayak gitu. Habis dijarah maksudnya. Jack Paul kalau di Indonesia dijarah tuh semua orang dimaki-maki sama dia. Karena menurut gua bahaya banget mas kayak gitu kontennya kan. Dia di Amerika aja dibenci, yang free speech. Amerika kan free speech ya. Di Amerika aja dia dibenci, apalagi di Indonesia habis Iya. dia udah. Tapi mungkin di banyak kreator yang gue lihat di depan sama di belakang itu beda mas. Ketika dia di depan dia memang ngomongnya begitu, di belakang ternyata dia seorang yang sangat pinter gitu menginvestasikan. Tadi mas bilang ternyata Jack Paul di belakangnya punya fund. Iya. Mungkin aku gak pernah cerita di podcast lain kalau di belakang aku ternyata invest ke sini Iya. gitu. Kayak teman-teman kan gak banyak yang tahu. AHA valuasinya 1 triliun tuh gak banyak yang tahu kan. Mungkin aku karena aku cerita sama Bro Tim, karena ini channel investasi, aku coba menjabarkan supaya ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat Kylie Jenner lah. Iya. Dia pernah jadi berita the first billionaire. Itu kenapa gua nyalain kamera mas. Dan iya maksudnya dia bukan gara-gara dia post di IG yang diceritain katanya harga endorse-nya sekian miliar. Iya. Soalnya sekali post 40 miliar misalnya. Oke lah anggaplah itu. Gak tahu 40 apa 10 ya. Gak tahu lah angkanya segitulah mahal. Karena Kylie Cosmetics ya kan. Betul. Karena bukan gara-gara dia itu. Dia jadi first billionaire bukan karena dia setiap hari nge-endorsein. Endorse tuh buat dia apa ya istilahnya. Oh dia punya harga nih. Dia punya value. Tapi dari yang orang gak lihat. Kylie-nya ini udah jadi brand. Iya. Dia bikin kantor gede. Terus di dalamnya itu dia jual Kylie Cosmetic yang sekarang jadi the most wanted kosmetik di 3 tahun kemarin. Gak tau kalian sekarang agak turun nih karena ada Huda. Ya, Huda itu Huda Beauty yang content creator juga nih dari Arabik. Terus dia kenapa orang lebih dukung mungkin karena dia bela Palestina dan lain-lain. Tapi ya aku lihat kreator-kreator tuh harus punya baseline. Kayak Mr. Beast orang gak tahu dijual coklatnya itu harganya berapa bro. Luar biasa Vegetables itu. Gila itu. Vegetable itu orang gak tahu. Orang lihat, Mr. Beast ini karena viewersnya 100 juta.
Makanya dia jadi bilioner. Menurut gue bukan dari situ doang. Bukan. Coklatnya itu waktu aku rasain dan aku cicipin sama harganya, mungkin aku lihat mestinya harganya nggak segitu bro. Oke. Mungkin ini naik 10 kali lipat karena aku lihat gila coklat segini normal banget. Coba bro nyobain Prime. Oh iya. Itu mahal banget bro. Itu dibanding minuman energi lain, Prime tuh mahal banget. Padahal kalau kita rasain, kok rasanya mirip ini ya kayak Ya. energi drink yang ada di Indonesia gitu. Iya, Dijualnya iya. cuma sekian gitu. Betul. Ya aku gak mau nyebutin nama lah, gak enak. Tapi maksudnya mungkin kenapa dia bisa jual harganya mahal ya? Karena dia punya Logan Paul sama KSI. Kenapa Kale Cosmetic bisa begitu? Kenapa coklatnya Mr. Beast yang kelihatannya coklat gitu, tapi bisa punya penjualan yang gila ya? Itu karena kreator dan bisnis mereka bikin sesuatu. Lu mau ngerancang brandnya Atta Halilintar itu kemana sekarang? Kan dulu kan orang dulu ingatnya tuh kalau ingat Atta tuh yang bandana dan lain-lain. Sekarang kan udah fase transisi di mana follower lu itu yang tadinya bocil udah punya anak sekarang. Udah punya anak, udah mulai dewasa. Udah mulai dewasa. Berarti kan lu kan juga udah sebenarnya mirip kayak Jack Paul kan. Followernya tumbuh bareng dia. Nah lu mau kira-kira nge-branding Atta Halilintar ini kemana? Atau lu planning bahkan 5 tahun lagi udahlah gue hilang gitu? Gue sempat kepikiran itu. Gue kayak pengen deh suatu hari gue berapa tahun gue hilang gitu. Gue kayak nggak mau bikin konten, nggak mau apa. Sebenarnya gue udah kayak mulai kayak ke situ sih bro. Cuman karena satu dan lain hal gue kadang-kadang ada juga ngerasa kok bikin video ini sama anak gue seru deh. Bikin ini kayak, masih kayak gitu. Memang kalau kita lihat mungkin dulu konten kreator nomor 1 itu si siapa namanya yang main game? Bukan, yang luar negeri. Luar negeri. PewDiePie. Oh hebat itu transisinya dia. Transisinya kan gila bro kan. PewDiePie itu dari bikin maki-maki orang gitu, lagi main game dimaki-maki. Sekarang kerjaan AI dia, programming sekarang. Sekarang programming AI, ikut invest, bahkan kontennya itu isinya ngevlog sama anaknya doang. Iya. Jadi kalau ditanya dia konten kayak dulu setiap hari dia ngupload dia sambil main game, dia udah enggak, dia ngevlog sama anaknya. Coba lihat IG-nya dari atas sampai bawah, aku lihat postingnya sama anaknya sama bininya udah. Iya. Jadi ya karena aku ngerasa seumuran atau sefase yang kayak sekarang kita ini udah jadi bapak, jadi suami. Jadi aku lebih ke bukan branding sih, memang Atta Halilintar yang ya udah nggak sebegajulan dulu gitu. Yang udah lebih calm, lebih dewasa, dan setiap bikin konten aku cari value-nya apa sih dalam bikin konten. Gak hanya gue mau nyari view enggak, tapi sekarang gue pengen nyari value dari setiap apa yang gue bikin, cari legasinya. Walaupun kadang-kadang ya ada juga pasti konten ini kok receh banget, tapi ya itu nggak jadi priority gue lagi. Iya. Lu kan analisa banyak nih mas sekarang, kreator. Tadi udah masih ikutin analisa algo ya, berarti ke TikTok, distribusinya bisa jutaan dan segala macam. Sekarang siapa sih menurut lu top 3 kreator yang lagi rising star? Di mana nih? Di sosmed Indonesia. Indonesia aja ya, sosmed. Top 3 yang menurut lu rising star ini. Nah. Gak boleh luar negeri aja. Gak boleh, Indonesia. Karena gue penasaran, gue pengen tahu juga. Oke, rising star ya. Yang menurut lu kayaknya bisa naik nih orang-orang ini. Suka nggak suka, Willy Salim ada di salah satunya. Willy Salim, Filmea berdua tuh kan. Menurutku mereka ada di salah satunya sih yang on the rise, yang maksudnya rajin banget gitu ya. Mungkin dulu gue bisa serajin itu, sekarang juga bang bikin kayak dia gini nih, aduh, biar follower naik. Gue kayak ya udahlah, gue kayak udah nggak harus ngejer lagi. Oke, gue di IG hampir 40 juta, di YouTube misalnya 30-an, di TikTok gue menuju 30, di Facebook Nah menurut gue segitu aja, gue harus di sini 100, 200, 100 gitu, nggak harus bro. Jadi ketika gue ngelihat orang, gue ngakuin kok kayak Filmea, Willy Salim, dia punya rajinnya, work ethicnya Ya, siapa lagi? Itu sepaket aja yang satu ya? Sepaket, nah, mereka kan berdua ya. Iya. 2-3-nya siapa? 2-3-nya. Ini yang on the rise ya? On the rise ya. Menurut lo on the rise ya mungkin masih bisa stay sampai 3-5 tahun ke depan. On the rise sama punya staying power. Kan ada yang on the rise cepet terus hilang lagi tuh. On the rise sama punya staying power. Bisa 3 tahun lah masih tahan. Menurutku Om Ded juga kuat. 2. Om Ded kuat. 3. Konten kreator ya, kita bukan ngomong artis ya. Siapa ya? Susah nyebutnya nih. Aku lihat ada 2 nama. Boleh sebutin sampai 5 juga boleh, sini aman. Aku ngelihat ada Bung Ferry Irwandi.
sama Pras Teguh. Oke. Bro Ferry Ruani sama Bro Pras Teguh. Oke, itu rising star-nya dari Iya, Atalita. karena aku ngelihat mereka punya ciri, mereka punya ciri khas, mereka paham algoritmenya, Ya. dan mereka punya impact yang bagus. Apa kesalahan terbesar lu selama berkarir di entertainment? Pernah nggak ngelakuin kesalahan yang lu kayak harusnya jangan kayak gitulah? Ini bukan ngomongin blunder ngomong ya, cuman maksudnya strategi dan lain-lain. Oke, mungkin gue mestinya ya, dari penghasilan pertama gue, mestinya gue udah taruh di emas dan Bitcoin. Karena dulu gue naruhnya kebanyakan, ya memang ada di emas, tapi gue dulu banyak nge-try bisnis banyak kan. Nah itu pertanyaan awal gue tuh tadi. Iya, maksudnya gue banyak try bisnis banget kan. Oke. Sedangkan kalau sekarang karena gue udah punya konsep kayak ini yang safe investment. Oke. Nah, tapi kan kita butuh pembelajaran Mas buat jadi ini. Karena ada beberapa risk investment ini yang kita lakukan, tapi buat konten bagus. Oke. Iya kan? Orang mungkin dari awal kalau aku nggak bisnis baju, Iya. kan buat konten tuh bisnis baju menginspirasi, bisa punya penghasilan bagus, bisa pameran di mana-mana. Jadi emang mungkin kalau dari awal aku lebih tahu soal ini, itu jauh lebih baik. Ya. Mungkin terakhir Mas, apa pelajaran paling penting untuk kreator pemula yang mereka aspiring mau mulai nih bikin konten, mereka ngerasa oh udah banyak yang besar, udah banyak, susah lah ngalahin channel-channelnya. Gimana menurut lo? Mungkin tadi aku ada sisa jawaban yang tadi dulu. Aku baru kepikir. Boleh. Sisa jawaban yang bro tanya sebelumnya. Karena nanti berkaitan sama jawaban yang terakhir. Mungkin ada hal-hal yang aku lakuin, yang blunder-blunder yang pernah aku lakukan, yang menurutku itu aku salah. Aku memang minta maaf untuk itu, tapi memang aku ngerasa ada pendewasaan aku di situ. Gitu. Nah, untuk pertanyaan Mas tadi yang barusan, aku ngerasa mereka akan ngelewati fase yang kayak kita juga nih. Pasti kamu akan bikin konten, kamu akan senang dulu. Karena di awalnya kalau kamu gak senang sama bikin konten, kalau bro tanya gimana caranya dia bersaing, itu gak bisa. Pasti kalah. Pasti kalah Mas. Dia harus senang dulu. Karena dia memang pertama tuh harus memang benar-benar suka, dan dia memang wah gue pengen nih bikin konten. Kalau dia bikin kontennya masih karena disuruh orang, wah itu udah gak bisa. Misalnya ayo dong kamu bikin gini, ayo dong. Nah ketika disuruh-suruh ini menurutku dia tergerak juga, kadang-kadang enggak lah aku belum gini. Nah itu udah pasti gak bisa Mas. Kalau ada ketemu konten kreator yang dia ditanya disuruh bikin begini, entar lah ini sama kayak orang suruh kamu diet ya mulai besok. Nah jadi hal pertama dia harus senang dulu. Nah after udah senang, menurutku jadi konten kreator sekarang lebih gampang daripada dari zaman dulu. Kenapa itu Mas? Karena udah ada algoritma TikTok. Sekarang mungkin Mas bisa lihat, dulu kita kalau mau mencapai 1 juta subscriber, itu kadang-kadang ada orang yang bisa 4 tahun. Ada yang 7 tahun Mas. Ada yang 8 tahun. Itu baru bisa 1 juta subscriber. Sekarang orang di TikTok itu ada yang setahun bisa, ini baru mulai Januari. Tiba-tiba di bulan November udah 6 juta. Ada juga yang masih kayak gitu. Cuman apakah follower di TikTok tuh sama dengan impact Mas? Karena yang saya lihat ini pengamatan saya bisa lihat orang 20 juta di TikTok yang saya tuh nggak tahu dia siapa. Jadi misalnya dia 20 juta di TikTok, tapi dia jalan lah ke mall sini Grand Indonesia, nggak akan ada yang minta foto, nggak ada yang peduli sama orangnya. Nah itu gimana menurut Mas? Itu bedanya TikTok sama YouTube. Kalau YouTube tuh 300 ribu yang orang tahu lu. iya. TikTok algoritmanya karena lu kan gampang dilihat, gampang di skip. Oke. Kan gini Mas, dilihat set keluar. Iya. Lucu nih kontennya, seret skrip ya. Iya. Habis 30 menit. Tapi kalau YouTube, orang kan akan ngelihat muka lu, dengerin omongan lu. Ada zamannya Mas, even di mall itu kita udah tutup masker, tutup kacamata, pakai topi, udah pakai hoodie, orang tetap tahu. Karena di YouTube itu orang kan nontonnya 10 menit memperhatikan. Bener-bener mengenal kita Mas. Apalagi dia yang udah nonton setiap hari Mas. Ataupun nonton seminggu 3 kali. Kita aja ngobrol gini sejam, paling lama-lama saling kenal, bro sukanya begini, aku begini. Apalagi orang yang nonton kita tiap hari. Maksudku YouTube itu sekuat itu. Nah kalau TikTok memang kalau ditanya bersaing sama konten kreator besar bisa. Lu bisa gede banget, lu bisa naikin follower. Tapi kalau lu mau bener-bener diingat ya lu harus punya impact ke banyak orang. Aku jarang ya lihat orang ketika lu udah rajin bikin konten lu gak blunder. Jarang. Dan mungkin tadi kan Mas Atta sempat bilang bahwa kalau udah pakai hoodie segala macam ke mall gitu diikutin orang, pernah sampai nggak kayak gitu posisinya?
Sering jalan-jalan ke luar negeri nggak Mas Atta? Dulu sering beberapa kerjaan dan Pernah lain-lain. ngerasa seneng nggak ketika di sana misalnya ke mall nih tapi nggak ada yang kenal gitu? Ada lah mungkin satu dua orang Indonesia yang kebetulan Iya, di sana. seneng sih Mas. Oke. Seneng, tapi kita harus balikin lagi ke ini kita sih, karena kalau aku tuh nggak pernah ngerasa nggak seneng dimintain foto orang, nggak pernah. Jadi aku tuh kalau lagi ke umum nggak bisa foto itu aku ngerasa bersalahnya lama Mas. Ketika ada orang lagi minta foto, aku kelewat itu rasa bersalahnya aku lama banget. Oleh karena itu aku jadi pribadi yang jarang kayak ke mall, aku takut gak enak gitu. Takutnya aku ada kelewat orang lagi minta, aku nggak bisa nanggepin Mas. Oke. Jadi itu aku lebih nggak enaknya di situ, bukan karena ini keramaian orang aku jadi takut, enggak, karena aku pasti yakin sampai hari ini kalau nggak ada mereka nggak ada aku. Oke. Tapi pernah nggak ngerasa yang sampai kelewatan sampai ke rumah begitu? Oke, kalau ini beda ya. Mungkin kalau dia lihat di umum dipanggil, aku selalu pengen jawab, aku selalu pengen coba lah. Kecuali misalnya kayak waktu itu aku pernah mau ke airport, Mas udah mau telat nih. Sorry, aku lagi lari, telat 5 menit lagi nih. Boarding, aku lari. Tapi itu di pesawat aku ngerasa bersalahnya panjang. Nah kalau ke rumah aku tuh jarang ngelayanin Mas. Karena kan itu tempat privacy. Jadi kalau di rumah emang aku kadang agak ganggu. Selain di rumah aku coba melayani sebisaku ya. Jadi kalau habis foto, habis itu video, habis itu minta promoin ini, promoin. Nah kadang-kadang aku kayak, Mas izin aku lagi jalan sama istriku. Istriku tuh tipikalnya yang udah dari kecil dia deket kamera. Jadi dia gampang banget jalan. Jadi udah foto sekali dia jalan. Jadi kadang-kadang aku tinggalan jauh nih. Aku diomelin Mas sama bini. Izin, aku ngomong baik-baik tapi ya begitulah Mas ya. Jadi tapi ya baik lagi kalau nggak ada mereka kan nggak ada aku gitu. Sih. Oke, mungkin ini terakhir deh. Hobi-hobinya apa Mas? Jadi kan itu kan suka jam tuh kayaknya tuh. Mas juga kan. Hobi. Pakai uangnya buat apa? Paling seneng pakai uangnya buat apa? Okay. Selain beramal ya. Kalau beramal memang buat kita kaya, Mas. Aku selalu setuju itu. Walaupun kita ada kadang-kadang nyisihin itu buat cita-cita kita atau impian kita atau hal-hal yang pernah diremehkan orang nggak bisa kita bisa. Gitu. Itu kadang-kadang aku space duit hobi ada juga yang ke situ. Yeah. Contoh dulu misalnya jam tangan, orang kan lihat orang bisa pakai jam tangan itu, apa aku beli KW-nya dulu ya? Oke. Ya kan? Itu kan salah satunya dari kayak fake it till you make it misalnya gitu. Yeah. Tapi kayaknya suatu hari gue bisa deh beli itu ya. Nah tiba-tiba kan jadi bisa. Tapi kayaknya bisa juga deh kita beli. Buat apa kita lihat-liatin nanti kita kebawa tidur. Dan juga kan tadi aku setuju kata Mas Tim di atas. Ini bukan hanya pengeluaran tapi bisa jadi investment. Oke. Karena di masa pandemi aku sempat jual jam, itu untungnya sampai miliaran 1 jam. Oke. Bahkan di pandemi itu walaupun misalnya usaha lagi ada yang rugi, aku bisa tutupin Mas. Dari aku ada invest di jam, di mobil. Aku ada jual mobil untung miliaran juga ada gitu. Jadi menurutku beli mobil, beli jam, ada kita mencapai kesenangan yang kita ingin. Dan satu hal lagi, kita kayak dulu gue diremehin nih. Gue naik motor, cewek aja bisa pergi ke orang naik BMW atau naik Pajero gitu Mas. Aku kalah tuh Mas, aku diselingkuhin. Oke. Jadi kayak, oke, one day gue beli mobil harus yang bisa kayak Bismillah ya Allah, ini nggak boleh orang yang remehin gue ini semena-mena. Jadi gue dulu punya prinsip sombong sama orang sombong sama dengan sedekah. Kalau ada orang humble, kita harus lebih humble. Tapi kalau orang sombong, kita harus sombong juga Mas. Jadi ada guru tuh yang ngomong gitu, sombong sama orang sombong, lu sama aja sedekah. Ya semoga ini jadi pahalanya. Ke orang-orang yang tadi Mas bilang, arogan. Ada orang, udah gini arogan lagi. Nah Pak Jiro arogan, aku ini bilang gak bisa. Lu gak bakal naik, lu culun lu kayak gitu. Alay lu ngonten kayak gitu, lu gak bisa lu. Nah orang-orang ini kan, jadi kita harus nunjukin. Makanya dulu aku pernah bikin lagu, work hard, pray hard Mas. Jadi bener-bener kelihatannya flex. Walaupun aku sekarang di zaman aku sekarang ngapain sih gue kayak gitu. Tapi at least dulu orang-orang yang ngeremehin aku ini datang, bro sorry ya. Ternyata lu keren. Orang itu datang bro ke gue. Datang minta foto, lu keren ternyata gitu. Jadi buat, mungkin itu part of, gak tahu sih. Menurut bro itu star syndrome apa enggak. Tapi at least itulah hobinya. Oke. Dan sama satu lagi, gue dulu pernah pengen jadi atlet. Gue gak bisa. Akhirnya gue beli timnya, gue main secara pro. Oke. Itu kan bagian kayak gue udah latihan sampai muntah-muntah gitu latihan. Lu kayaknya
sepatu lu aja begitu, lu ngapain main misalnya kayak gitu, lu ngapain jadi pemain pro, lu kan waktunya aja gak ada. Akhirnya gue buktiin mimpi gue, walaupun dengan cara yang Tuhan kasih lain mas. Mungkin gue doanya pengen jadi pemain pro, Tuhan ngewujudinnya kok gue gak jadi nih. Ternyata diwujudin gue bisa beli tim, gue main di situ dan gue jadi pro. Walaupun cuma beberapa match. Abis itu gue ngerasa oke, Tuhan baik banget sama gue gitu sih. Jadi hobi gue ke situ tuh mas. Walaupun pas anak gue lahir, nah hobi gue yang mobil, jam atau apa nih agak berkurang mas. Kenapa berkurang tuh? Karena gue ngerasa gue aja udah gak pernah San Mori. Riding gue udah gak pernah mas. Selama anak gue nih sekarang umurnya udah mau 4 tahun, gue naik riding cuma sekali 2 kali doang. Jadi setahun gue cuma bayar pajaknya doang. Bahkan abis gue punya anak yang kedua, gue udah hampir gak pernah beli jam tangan mas. Kayak jam tangan gue abis itu gue pakai kemana sama anak gue. Gue jarang meeting, gue jarang harus ketemu nongkrong, nunjuk sama apa. Jadi gue kebanyakan belinya masih yang 2022-an. Sukanya apa jam tangan? Itu kan Richard Mille. Suka Richard Mille, gue suka Patek gue suka banget. Apa Nautilus? Nautilus suka, terus Aquanaut suka, Nautilus yang rantai gue suka, yang karet suka, yang kulit suka. Karena dulu kan gue ngeliat di IG itu gue save-savein mas, jam-jamnya keren. Apalagi? Epi gue suka. Apa? Rolex. Royal Oak. Royal Oak gue suka. Kalau Rolex gue sukanya Presidential gue. Gue sempat suka Daytona tapi gue waktu lihat Presiden apa sih yang? Yeah. Itu gue jatuh cinta banget sih. Rolex paling gue suka banget yang dial hijau. Dial hijau gitu. Waktu itu gue alhamdulillah coba lah beberapa. Karena investasinya bagus bro itu. Naik mulu Presiden itu. Dan cuman gue ngerasa kayak jam tuh lu kayak harus pernah achieve deh. Di mereknya yang RM, Epi, Patek, Rolex. Dan 4 itu lu harus achieve. Habis itu ya kalau lu mau yang apa satu lagi bro yang Ronaldo pakai? Tadi ini baru ini Jacob & Co. Cuman Jacob & Co tuh norak kalau menurut gua. Iya, menurut gua kalau dipakai di Indonesia kayaknya apa ya, kayak satu over. Ya over. Sama kayak nurunin Bugatti di Indonesia bro. Karena di Indonesia tuh gimana ya bro, kita nurunin mungkin bro pakai McLaren aja atau pakai Lambo aja orang kayak masih gimana gitu ya. Nah sejak saat itulah gue punya anak, nah gue kayaknya gue tuh udah di umur berapa tuh gue kayak mimpi-mimpi gue nih udah achieve nih bro. Jadi gue coba ya bikin sesuatu yang kayak tim bola itu. Kenapa? Karena gue bisa growing atletnya. Terus atletnya tiba-tiba masuk timnas. Timnasnya juara, gue ikut ngurus timnas. Sekarang nanti gue bakal bawa tim Indonesia ke Brazil. Tuh kayak kebanggaan gue. Jadi gue udah dari yang tadi jam atau mobil jadi itu pindah tuh bro. Tapi kalau yang itu kan rugi tuh kalau yang itu. Liga 2 ya mas ya? Iya Liga 2. Gue kan ada pengalaman di IBL Liga ya. juga. Gue ada pengalaman di IBL dan itu ya rugi gitu. IBL-nya rugi. IBL tuh masih katanya lebih murah tergantung ya. Kalau gue kan bukan yang top 4 atas ya. 4 atas mahal. Tapi yang 8 ke bawah itu lebih murah dari Liga 2 katanya kan. Iya lebih murah. Memang bola itu apa ya, bola basket sampai 20-an per tahun bisa. Bisa. Kalau Liga 2 kadang-kadang bisa lebih bisa kurang. Cuma kan makanya kita ada berpartner kan. Aku aja udah bilang sama partnerku kapan insaf mah. Karena emang kita udah dari sekarang kan udah berarti udah hampir 5-6 tahun nih udah capek juga mas. Maksudnya mungkin kita butuh sistem yang baru sih. Memang orang-orang di sana aku lihat semua pengusahanya harus tambang batu bara atau apa. Nah karena gue nggak tambang batu bara, gue usahanya kan bener-bener maksudnya real bisnis gitu ya. Gue ngerasa kayak banyak hal yang gue bisa lebih lakuin, lebih bermanfaat. Kayak gue kemarin bikin liganya, atau sekarang gue kayak scouting anak-anak. Nanti gitu gue bisa bawa mereka ke kancah internasional. Menurut gue spending ke situ lebih bermanfaat daripada punya tim doang gitu. Jadi at least sekarang gue banyak cari manfaatnya sih dari setiap usaha yang dibikin gitu. Tapi harus sesuai hobi ya mas. Misalnya tiba-tiba bro ngajakin gue ke basket. Ini ada manfaatnya mas, atlet-atlet jadi bukan lawan kerja. Tapi karena gue gak main basket, gue gak ngelakuin itu. Tapi kalau di bola karena gue main futsal, padel gue main, Mobile Legend karena gue main e-sport gitu sih bro. Oke, thank you banget mas. Thank you. Semoga next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Sukses selalu. Sukses selalu.